Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan pula panjang umur, sehingga pada kesempatan Rabu sore ini seperti biasa ibu-ibu mematahkan rasa malasnya ya, memutuskan urat apa Bu Haji? Urat malas untuk datang ke pengajian. Semoga langkah ibu-ibu untuk sampai di tempat ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai catatan amal kebajikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, sebelum kita berdoa karena waktu udah jam 4.13 nih. Kita masuk saja dulu ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu Rabu kemarin kita taklim itu saya bilang tanggal 1 Zulhijjah itu hari Kamis. Karena saat itu pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini adalah Kementerian Agama belum melaksanakan sidang itsbat penetapan tanggal 1 Zulhijjah. Nah, pada malam Kamisnya baru pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama menetapkan melaksanakan sidang itsbat, dan hasil dari sidang itsbat itu adalah tanggal 1-nya hari Jumat, yang berarti lebarannya pada hari Minggu gitu kan. Nah, yang menjadi polemik atau perdebatan adalah di Arab Saudi lebarannya hari Sabtu. Sedangkan menurut geografis Indonesia itu ada di sebelah timur, sedangkan Arab Saudi ada di sebelah barat. Mestinya duluan Indonesia daripada Arab Saudi. Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan ibu-ibu. Nah, baiklah, sebelum masuk ke materi saya ingin bahas dulu ini. Jadi ibu-ibu, kalau perhitungan bulan Masehi itu yang mana kata Bu Yoyon? Januari, Februari, Maret, April dan sebagainya. Itu dihitung berdasarkan bumi mengelilingi matahari, gitu ya. Berarti berdasarkan matahari. Hitungannya berarti dari pagi itu muncul matahari sampai tenggelam. Sementara Hijriyah, matahari itu terbit sebelah timur, tenggelam sebelah barat, kecuali nanti hari kiamat ya. Nah, kalau bulan Hijriyah itu dihitung berdasarkan perputaran bulan terhadap bumi ya. Bumi itu adalah planet ketiga, satu Venus, Merkurius, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Nah, bumi itu punya satelit. Satelit itu adalah benda angkasa yang mengelilingi bumi, namanya bulan. Nah, bulan Hijriyah itu dihitung berdasarkan bulan mengelilingi bumi. Nah, jadi bulan itu datang ketika matahari tenggelam. Dan pencarian hilal itu dilakukan
setiap matahari tenggelam. Tenggelam matahari tadi di mana? Di barat. Di sebelah barat. Sedangkan bulan keluar ketika matahari tenggelam. Jadi berarti kita melihat itu ke arah barat. Maka negara yang ada di barat itu akan lebih dahulu melihat hilal. Hilal itu apa? Hilal itu bulan kecil, bulan yang masih nontot sedikit tuh. Gitu ya. Ya di bawah itu, yang mau masuk, kalau masuk sedikit aja itu berarti udah tanggal 1. Jadi negara yang berada di sebelah barat itu akan lebih pertama melihat hilal. Termasuk tadi Arab Saudi. Karena dengan kita bedanya 4 jam. Jadi pada tanggal yang sama kemarin pada hari Rabu itu tanggal 29 di Arab melihat hilal sudah kelihatan di waktu malam itu pas maghrib ya. Sedangkan di Indonesia karena beda 4 jam, berarti kalau dihitung dari timur Indonesia paling dulu matahari. Tapi kalau dihitung dari barat bulan berarti Indonesia paling belakang karena Masehi ngitungnya bulan. Jadi dari Arab sudah kelihatan hilalnya karena dia berada di barat negaranya. Dari Indonesia belum. Jadi keliru apabila memahami harusnya cepetan di Indonesia Idul Adhanya. Tidak, karena ini perhitungan Masehi perhitungannya matahari, kalau Hijriah perhitungannya bulan. Bisa dipahami nggak kira-kira Ibu? Saya belibet nggak bicaranya? Bisa ya? Gitu. Jadi sekali lagi matahari terbit sebelah timur, kalau tenggelam sebelah barat. Sedangkan bulan munculnya dari arah terbenamnya matahari, yaitu sebelah barat. Maka negara yang ada di barat itu akan lebih dahulu melihat bulan, melihat hilal. Berarti duluan Arab Saudi karena berada di barat. Sedangkan kita ada di timur, 4 jam waktunya. Gitu. Maka ketika di Arab mengadakan sidang isbat, ternyata hari dihitung tanggalnya itu tanggal 1 adalah hari Kamis. Sedangkan dilihat dari kita di sini belum kelihatan, maka kita disempurnakanlah bulan Hijriah itu menjadi 30. Nah, maka tanggal 1-nya adalah hari Jumat. Sedangkan untuk urusan ibadah, kan kata Nabi, sumu liru'yatihi. Berpuasalah karena ru'yat. Ru'yat itu karena melihat bulan. Waftiru biru'yatihi, dan berlebaranlah karena melihat ru'yat, atau ya tadi melihat bulan. Nah, maka oleh karena itu ibu-ibu jangan bimbang, jangan ragu, ikuti saja pemerintah. Karena untuk urusan puasa dan kegiatan-kegiatan agama misalnya sholat id itu harus berdasarkan lokasi, bukan kita harus mengikuti kepada Arab Saudi. Karena kita beda lokasinya di sini, bedanya 4 jam. Jadi kita ikuti saja hitungan yang di sini, gitu. Jadi kita jangan bimbang, jangan bingung, jangan ragu. Tanggal 1 itu hari Jumat, berarti tanggal 9 adalah hari Sabtu. Tidak haram, karena memang walaupun di Arab sudah lebaran kan beda 4 jam sama kita. Gitu. Jadi puasa Arafah itu jatuhnya pada hari Sabtu, berarti tarwiyah pada hari Jumat. Memang tarwiyah ini tidak ada pahala khususnya ya. Adapun juga hadisnya dhaif, kalau mau puasa udah puasa aja. Tetapi kalau Arafah itu usahakan jangan sampai kita dicampur niatnya dengan yang lain-lain, qadha atau dengan apa. Udah pokoknya Arafah mah niat saya puasa Arafah karena Allah Ta'ala. Sebab pahalanya kan besar sekali, diampuni dosa, dihapus dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Gitu ya ibu-ibu. Sekali lagi jangan bimbang, jangan bingung. Walaupun di media di sosmed gitu ya, di media sosial banyak postingan haramlah puasa hari Sabtu, bla 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 bla. Udah jangan terkecoh dengan ini. Ingat, pokoknya urusan ibadah tergantung lokasi, tidak mengikuti Arab Saudi karena kita beda lokasi.
Gitu kan, kita mah mau lihat sendiri nggak ada alatnya, nggak bisa. Nah maka kita ikuti aja. Betul, ini sudah betul Bu. Karena ini Bu Haji, karena kita memang beda lokasi ya, beda 4 jam. Tadi perhitungannya kayak tadi, nggak usah diulang, pahamnya ibu-ibu ya. Matahari terbit sebelah timur, tenggelam sebelah barat, sedangkan bulan terbitnya di barat. Gitu, jadi beda lah perhitungannya. Perhitungan Masehi memakai perhitungan matahari, kalau Hijriyah memakai perhitungan bulan. Itu. Nah baik ibu-ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sok silahkan masuk siapa? Oh, ya. Oh tante. Kenapa sih ibu-ibu kayak nggak semangat gitu ya? Semangat udah, semangat. Iya. Ibu-ibu lagi pada galau ya, Bisunggowo ya. Lagi pada nggak enak perasaan. Padahal sebenarnya yang hari ini nggak enak perasaan tuh sapi sama kambing. Gelisah. Kemarin si A dengerin obrolannya tuh di depan tukang kambing sama sapi. Si kambing nanya sama sapi, Pi, lu keadaan lu gimana sekarang? Emang ngapa Bing gitu kata si sapi. Kayaknya gua akhir-akhir ini kok perasaan nggak enak aja gitu hati. Gitu. Harusnya ibu-ibu mah jangan nggak enak perasaan, mah harusnya sapi sama kambing yang nggak enak perasaan mah. Iya. Makanya emak kalau rambut mah dielus-elus sama si Abah harus nggak enak perasaan mah. Oh iya. Kan kambing juga kalau mau dipotong dilus-elus dulu mah. Ntar kata emak jangan-jangan si Abang ngelus-elus ntar ada maunya dipotong. Takut salah ya. Takut salah. Ngepet lagi ntar yang dipotong. Takut salah. Nah, alhamdulillah berarti Lebaran itu tinggal berapa hari lagi? Kamis, Jumat, Sabtu. Ya mudah-mudahan yang pertama panjang usia, sehat. Ya, mudah-mudahan juga dari mana aja, mudah-mudahan dapat rezeki, kita bisa berkurban gitu ya. Ya. Lalu kata emak, sebenarnya hukum kurban itu apa? Apakah wajib? Apakah sunnah? Emak, hukum kurban itu ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Dalilnya yang mana yang wajib? Kata Nabi, man kana lahu sa'atun wa lam yadah fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang diberikan kelapangan di dalam hidupnya, uang banyak, harta berlimpah, tapi nggak mau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami, gitu kata Nabi. Ini pendapat yang menyebutkan bahwa kurban itu adalah wajib. Tapi jumhur ulama, artinya jumhur ulama itu yang mana? Ulama kebanyakan mengatakan bahwa kurban itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan sekali. Bahkan Abu Bakar, ya ayo. Bahkan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman pernah meninggalkan kurban, pernah 1 tahun tidak berkurban, hanya ingin mengatakan bahwa kurban itu tidak wajib, agar memahami para sahabat saat itu kurban itu tidak wajib. Lalu nisab kurban itu seperti apa? Nisab itu adalah minimalnya kita punya harta berapa kita wajib atau dianjurkan berkurban. Apabila seorang mukmin mempunyai persediaan nafkah untuk dia dan keluarganya selama 4 hari, tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13, tuh punya nafkah 4 hari buat dirinya dan istri serta anak-anaknya. Kemudian punya uang 5 juta misalkan,
ditambah tadi buat menafkahi anak-anak 4 hari, taruhlah sehari 200, 800 ribu, 1 juta aja gitu. Dia punya uang 6 juta, itu sudah masuk nisab, dianjurkan untuk berkurban. Berarti dia sudah terkategori orang yang mampu. Coba sekarang misalnya hitungannya kayak gini, Mak. Seseorang kalau punya uang 1 miliar misalnya, 1 miliar itu berapa juta, Mak? 1000 juta. Kemudian dia kurban sapi harga 30 juta. Mulia mana nih, Mak? Sama orang yang punya uang hanya 6 juta, dia kurban 1 kambing. Mulia mana, Mak? Mulia 6 juta. Iya, mulia yang punya uang 6 juta kurban kambing. Sebab yang 1 miliar makan 1000 juta. Dia cuma mampu 30 juta kurbannya. Hanya 3% dari hartanya. Tinggal 970 juta, masih banyak banget sisanya. Tapi kalau orang nih punya 6 juta, dia beli kambing 4 juta, yang 2 jutanya buat nafkahin selama 4 hari, itu yang hebat. Di dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali ia menginfakkan apa yang ia cintai, gitu, Mak. Mak cinta masih apa, Mak? Infakkan, Mak. Mak tawarin sama orang. Ya, barang bekas. Enggak, artinya berarti kayak tadi tuh, kita cinta terhadap harta uang 6 juta, tapi kita cinta ingin mendapatkan pahala, kebaikan atau keridhaan dari Allah, maka yang 4 juta diinfakkan. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa walatansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan melupakan nasibmu di dunia ini. Jadi kalau punya uang 6 juta jangan semuanya. Terus gimana nasibnya kita? Gitu. Tadi kalau punya uang 6, ya itu 4 buat kurban. Itu yang hebat. Itu kalau kurban. Nah, maka kalau cinta sejati mah yang bagaimana cinta sejati itu atuh mah? Cinta sejati, aduh Miza ya. Miza, menurut Miza cinta yang sejati yang bagaimana, Miza? Yang masih muda. Menurut Umi Yuli cinta yang sejati itu yang bagaimana? Yang masih muda. Ya, jadi cinta sejati itu adalah manusia yang tak banyak punya tapi mampu memberikan semua yang ia punya. Itu cinta sejati, Ma. Sekali lagi, manusia yang tidak banyak punya tapi memberikan. Ya nggak apa-apa, Ma. Ya lagi ngomong, ayo we diselak, Mama. Sekali lagi, cinta yang sejati itu adalah manusia yang tak banyak punya tapi dia mampu memberikan semua yang ia punya. Bukan memberikan karena ia banyak punya, gitu, Mak. Cinta sejati mah pokoknya memberikan apa yang ia punya. Beda dengan orang yang kaya. Orang kaya makan mah banyak punya, kemudian dia ngasih. Dia punya tadi 1000 juta, dikasih 30 juta buat kurban, kan masih banyak sisanya 970 juta. Nah, kalau orang yang cintanya sejati kepada Allah, kepada agama, orang yang nggak banyak punyanya tuh nggak banyak, Mak, tapi memberikan apa yang ia punya, gitu, Mak. Gitu, Ma. Mungkin kalau masih muda gini bahasa yang enak, Ma bikin di quote status WhatsApp, bikin tuh kata-kata, kalau orang lain memberimu karena dia banyak punya, tapi aku memberikanmu apa yang aku punya, semua apa yang aku punya, gitu, Mak. Tulis ya, Ma, ya, nanti di status. Jika orang lain memberikan karena punya banyak, tapi aku memberimu semua yang aku punya, gitu ya. Naziba, kenapa Naziba? Ya.
makan dulu nggak apa-apa. Itu ibu. Lalu siapa yang punya cinta sejati? Ya suami-suami ibu. Suami-suami ibu nggak banyak punya, punyanya cuma dikit, tapi dia memberikan semua yang dia punya buat ibu dan anak-anaknya. Itulah cinta sejati. Beda dengan seseorang yang banyak punya, dia memberi juga masih banyak punyanya. Kayak si A punya satu, si A. Oh ya ya, gitu ya ibu. Oh ya, maksudnya si A punya cuma punya sedikit, tapi si A kasih semua buat teteh. Itu cinta sejati. Beda dengan yang memberikan karena dia banyak punya. Ya baik ibu-ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berarti hanya tinggal 3 hari lagi kita kurban, dan 3 hari lagi pula kita melaksanakan sholat Id. Nah lalu bagaimana, apakah seorang wanita dianjurkan untuk pergi sholat Id? Gitu ya ibu. Nah ini dari Ummu Atiyah, bahwa beliau berkata dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amarona Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an nukhrija fil idainil awatik wa dawatil hudur wa amarul haid ayya'tazilna musallal muslimin. Ini dari Ummu Atiyah Nusaibah al-Ansariyah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami pada hari raya untuk menyuruh gadis, anak-anak, remaja, dan wanita yang dipingit. Masih ada nggak wanita dipingit sekarang? Ada? Oh ya, janda ya. Oh ya, wanita yang haid tuh ibu, walaupun nanti ibu haid, nifas, ibu tetap dianjurkan datang ke tempat sholat Idul Adha. Bagi wanita yang tidak haid dianjurkan, sangat dianjurkan sholat kemudian mengikuti khutbah. Tapi bagi yang haid dan nifas, dia menjauh, artinya keluar dari saf. Ya sambil duduk ya, sambil makan apa kayak gitu. Tapi datang dengerin khutbahnya. Tapi jangan ikut sholatnya, dengerin khutbahnya. Jadi buat ibu-ibu yang nanti pada tanggal hari lebaran itu haid kebetulan, datang aja. Karena apa namanya, ini sangat dianjurkan sekali ya Mak. Gitu, Mama ada enggak ya Mak ya? Kalau hasilnya punya adek Ya. itu loh. Nah kemudian ibu-ibu mohon diingat ya, karena ini memang Idul Adha, makan kita setahun sekali. Mungkin juga kita sering lupa. Ini ada 6 amalan sunnah yang sangat dianjurkan oleh para ulama sebelum pergi sholat Idul Adha. Ini ada 6 amalan Bu. Yang pertama, mengumandangkan takbir. Jadi pada malam harinya nih pada malam harinya di masjid, di rumah, dimanapun kumandangkan takbir. Fayustahabbu takbirul mursal bi ghurubi syamsi fil idaini jami'a. Kapan waktunya? Waktunya bi ghurubi syamsi, setelah terbenamnya matahari tanggal 9 ya, malam minggu berarti nanti. Itu dari itu sampai ketika ibu mau keluar sholat, sambil jalan ibu kumandangkan takbir. Ihya ulailatil idi bil ibadah. Kemudian hidupkan malam Idul Adha atau Idul Fitri dengan memperbanyak ibadah. Terus kata ibu, gimana kalau bapaknya minta itu? Kira-kira, kan kata orang tua ya, saya suka ingat tuh dulu. Katanya jangan melakukan hubungan intim pada malam Idul Adha atau malam Idul Fitri. Nanti katanya anaknya suka gila, suka bego. Bener nggak sih itu? Dulu masih percaya. Tetapi jawabannya sekarang tidak apa-apa.
Enggak apa? Anaknya nggak ada yang gila. Nah, ini dari mana sih ya dapat jawaban ini? Ini dari jawaban dari Syekh Muhammad Shaleh Munajid. Ya, apa kata beliau ketika ditanyakan, Syekh, bagaimana hukumnya melakukan hubungan intim suami istri pada malam Idul Adha dan Idul Fitri? Kemudian Syekh tersebut menjawab, hubungan intim pada malam hari raya atau siang harinya, mau malamnya atau siangnya, hukumnya mubah, boleh aja, tidak ada larangan, kecuali siang bulan Ramadan atau ibu-ibu lagi haid atau lagi nifas. Cuma saran si AA, itu kan malam adalah malam mulia, itu kan malam yang suci, yang mestinya tadi dalam hadis juga banyakin ibadah. Kalau kita misalkan suami menginginkan berhubungan badan, ya kasih aja, tapi langsung mandi. Jangan sampai, maaf, misalkan acaranya jam 10, nanti mandinya sekalian aja deh subuh. Jangan begitu, berarti sepanjang malam kita dalam keadaan junub. Orang-orang takbir dia junub, walaupun dia takbir juga makruh sepertinya. Caranya dulu, itu ya Ibu. Sekali lagi, misalnya nih suaminya Mama Arif misalkan lagi takbiran di musola jam 10, si tanya, Pak Arif mau kemana? Mau pulang dulu, mau setoran, pulang ke rumah. 1 jam kemudian ke musola lagi dengan rambut basah, si tanya, lah perasaan tadi kering, kenapa ini jadi basah? Jawab Bapak Arif, oh tadi pot kembang di rumah Bapak Sari tiba-tiba bocor. Alasannya ada-ada aja. Terus ayang nanya ikut pulang dong. Oh iya, gantian yang ada tahu. Iya. Gitu. Gantian potnya bocor juga. Iya. Ini sekali lagi boleh, tapi sesudahnya langsung mandi. Itu jangan diintar-intar, udah ntar lah sekalian subuh. Itu makruh ya Ibu ya. Jadi pada malam takbiran mah wanita haid juga boleh bertakbir ya. Sekali lagi ibu-ibu takbir aja, tidak apa-apa yang sedang haid, nifas, ibu takbir. Gitu. Kemudian yang kedua, ibu disunahkan mandi ya, Bu, mandi yang baik, bukan mandi kadal kayak kadal kan ke air. Bukan mandi kadal mah, apa sih namanya? Kayak capung ya mah ya. Bukan kayak gitu. Mandinya yang bersih. Kalau mah hafal niatnya, nawaitul ghusla ya li'idil adha, lidukhuli idil adha lillahi ta'ala. Ribet pakai bahasa Arab, bahasa kita aja. Niat saya mandi karena masuk Idul Adha karena Allah Ta'ala. Kemudian kapan waktunya? Yusannul ghusla lil idain wa yajuzu ba'dal fajri qat'an. Disunnahkan mandi pada Idul Adha dan Idul Fitri. Kapan waktunya? Setelah masuk waktu subuh. Wa kadza qablahu, atau juga sebelum waktu subuh. Wa yakhtassu bin nisbi tsani minal lail, atau pertengahan malam. Kalau jam 11 malam itu belum termasuk pagi ya. Jadi jam 12 malam ke sini boleh. Gitu ya. Apalagi tadi Bapak Ari pulang dulu kan jam 1 pulangnya, jam 2 balik lagi tuh udah mandi. Ntar subuh mandi lagi. Ya nggak apa-apa. Iya, kalau sore belum termasuk. Ya, belum termasuk. Ya. Belum termasuk tanggal 10. Oh, ngapa sih pagi kan ada masak air aja kayak si AA mandi mah. Gitu. Jadi yang disunahkan itu dari jam 12 malam Minggu. Mau jam 12 ke sini dah sampai menjelang mau berangkat sholat. Itu ya Ibu ya. Segala digosok ibu-ibu biar bersih. Ya pokoknya bagian-bagian yang tersembunyi.
Pakai sikat Ya. Bu, dalamnya kayak masukin sikat gigi. Kemudian yang ketiga nih, yang ketiga adalah disunahkan memakai wangi-wangian, memotong rambut, memotong kuku, menghilangkan bau-bau yang tidak enak. Tuh berarti yang hendak kurban kan kemarin ditahan, disuruh nahan motong kuku ya. Yang mau kurban tuh nanti subuh hari Ahad sebelum kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat. Kebetulan nanti di lapangan ya sholatnya, berarti disunahkan pakai wangi-wangian. Ini untuk siapa? Untuk laki-laki nih. Oh, untuk laki-laki nih dong. Ya, kalau perempuan wangi-wangiannya yang tidak menusuk hidung, tidak membuat apa ya? Kalau kaum lelaki menciumnya itu nggak membuat berhasrat. Kan ada juga parfum-parfum yang model kayak begitu. Intinya, ibu-ibu pakailah wangi-wangian yang sederhana saja, yang sekiranya menghilangkan bau badan, gitu ya. Rexona. Ya, gitu. Bu Yoyon tuh wangi banget tuh. Ya. Nggak boleh, terus si AA gitu. Ya. Kalau si AA udah pasang itu mak, udah pasang penangkalnya mas ya. Udah ya. Jangan wangi-wangi dah. Ya, pada hakikatnya memang tadi ya mandi, memakai wangi-wangian segala macam itu memang pada ketika normal juga itu berpahala. Tetapi kalau dilakukan tanggal 10 ketika kita mau berangkat sholat Idul Adha itu sangat disunahkan. Itu ya. Minyak kayu putih ya. Disunahkan. Boleh mak. Mau tidur mah. Ya udah, mama biasanya fresh care. Masker boleh masker. Asem. Boleh pakai minyak wangi tapi yang tipis-tipis aja bagi kaum perempuan gitu ya ibu-ibu. Masuk di hati. Terutama itu tuh jangan sampai kita basket ya. Basah ketek. Itu. Karena si A kemarin bilang tuh sama Bu Susi bahwa setan itu seneng banget bersembunyi di tempat-tempat basah dan lembab. Maka di badan Bukan ketek aja yang iya, di badan perempuan juga banyak itu tumbuh setan, tempat setan. Mohon maaf, di tempat-tempat yang lembab di tubuh perempuan itu terdapat setan. Di mana coba? Si A bukan perempuan nggak tahu. Coba unjukin di mana Pak Haji. ya di antara lubang-lubang kan itu lembab. Betul ya. Makanya mohon maaf nih, ini rahasia sebenarnya. Kalau perempuan misalnya memakai baju yang ketat dilihat oleh laki-laki dari belakang tuh udah setan tuh di tempat lembabnya. Tuh, ya begitu itu setannya di situ. Ini bahaya. Maka besok ibu pakai wangi-wangian yang biasa-biasa saja, asal nggak bau badan aja. Kemudian yang keempat, memakai pakaian yang paling baik dan bersih, suci terutama. Jadi ibu besok nih hari Sabtu cari pakaian yang paling rajanya di lemari. Ya, kalau nggak sono ke Tanah Abang dulu. Jika bisa disunahkan memakai pakaian yang warnanya putih. Tuh, kalau bisa, kalau ada. Ya, laki-laki memakai sorban. Ya. Itu tuh. Jangan sampai iya. Gitu kadang kita kemarin tuh waktu ngaji hari kapan ya Ma ya? Ya, pagi ya, ta'lim pagi. Di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai orang-orang yang beriman, wahai anak Adam, khudhu zinatakum. Maka ambillah, berbenahlah, berdandanlah ketika kalian akan masuk masjid. Jadi kalau kita ke masjid, ya Allah udah kayak mau ke lapangan bola aja pakaiannya. Apalagi ini laki dulu ya, laki-laki misalkan sholat Jumat ke masjid, pakai kaos kapal api. Udah gitu, udah merintil lagi nih ujungnya. Ya Allah. Kalau lihat anak muda pakai pakaiannya kaos udah nyetrit, ketika dia sujud, ininya kebuka tuh belakangnya, bokongnya kebuka sampai kelihatan celengannya.
batal kan sholatnya. Aurat laki-laki itu pusar sampai dengkul. Terus ketika sholat Jumat, si A lihat ke depan, di depannya ada tulisan, emang gua pikirin gitu baju. Kan jadi gak khusus sholat kita. Maka khudzu zinatakum, berdandanlah kalau mau ke masjid mah, tapi dandannya yang sesuai untuk ibu-ibu. Itu ya. Sesuainya bagaimana ya, pakaian ngaji lah kalau ibu-ibu. Ya pakaian ngaji, ibu mau terapin apa kayak terserah, asal itu pantas dilihat. Itu maksudnya mau pakai apa namanya, bros, mau pakai ya pokoknya yang kira-kira enak dilihat lah. Pakaian ngaji, apalagi sekarang kita kan ngajinya di betul. Lagian juga kalau nggak pada dandan kan si A yang bicaranya juga jadi saruk-saruk nih lihatnya. Jadi mata tuh jadi sepet gitu kalau ngelihat jamaahnya. Ya Allah, yang ini pakai daster, yang ini pakai mukena, ujungnya udah sobek. Kalau dada kan resep. Nah, kalau dandan kan lumayan lah biar kata jemaahnya nenek-nenek juga nggak. Masih ada intromnya. Iya gitu. Masih ada lah sisa-sisanya. Jadi besok Bu Yoyon cari di lemari pakaian yang paling terbaik ya, Mama Cindy, pakaian yang terbaik cari buat besok. Gitu, walaupun pakai mukena tapi niatin. Takut abang. Ya, Bang. Pokoknya niatin besok cari nih di lemari. Ya Allah, saya bukan ingin terlihat sama orang. Kan mikirnya kali gini Mama Cindy. Kan ini pakai baju bagus, ditutupin mukena buat apa? Tapi kita niatin dari rumah, ya Allah, saya memakai pakaian terbaik milik saya, bukan karena apa-apa, tapi saya ingin mengagungkan hari ini, saya ingin menghormati hari ini, dan saya ingin melaksanakan perintah Rasulmu ya Allah. Walaupun ditutupin sama mukena. Gitu. Jangan sampai iya, sendal aja 500.000 buat diinjek kebeli, masa Miza mukena udah hitam-hitam kagak diganti. Ja, gimana sih, Ja? Miza gimana sih? Masa? Bikinnya cabe aja. Iya. Masa kita harus naik mobil? Ya iya, modal buat naik surga cuman modal hadiah THR dari bos cabe kemarin. Jangan gitu. Beli yang benar, beli 500.000 gitu kan? Ja, besok ke depan. Iya. Kalau bisa laki-laki pakai gamis ya, pakai burdah dari Yaman. Aduh, anak-anak udah sholawat, udah malam nih, jam 5 sebentar lagi. Ya, yang kelima diusahakan berjalan ke masjid, Bu. Harus jalan, kagak boleh naik motor. Jangan kolokan. Lebih jauh kita berjalan berarti pahalanya lebih banyak nih. Wajiun nih yang paling jauh nih, jalan. Ada motor melulu. Iya. Nanti hari besok Idul Adha jangan pakai motor Bu Haji ya. Usahakan berjalan kaki. Oh iya, makanya kan dari pagi lah kita. Itu, terus dari rumah udah mulai baca takbir Ibu ya. Bertegur sapa gitu kan, bermusafahah di jalan gitu tuh, jangan lupa. Selain itu juga dianjurkan berangkat di awal waktu, kalau bisa di sop yang paling depan. Kemudian lanjut aja yang keenam. Yang keenam itu yang kelima ya. Nama apa lima ya? Kelima apa? Yang kelima tadi apa ya? Sapa dia. Ya. Terus juga jangan lupa ketika Ibu jalan nanti besok harus menyelisihi jalan ketika pulang dan berangkat, gitu ya. Jadi misalkan Bu Haji Uun berangkatnya besok misalkan mau sholat di Aliman, lewat Putra Bangsa berangkatnya ke sini, pulangnya lewat depan, gitu ya. Dan jangan jalan. Berarti kalau kita mau di lapangan, mah berangkatnya ini lurus saja, ntar warung Tommy belok kanan. Nah, di situ. Ntar pulang ke sini. Nah, pulang mah lewat sini terus ke depan BSI udah ke sana, terus ke Ramayana sih. Parko jauh ya, Bu ya. Mah mau pulang ke Tanah Abang itu mah. Nah, itu. Juga yang keenam adalah disunahkan tidak makan setelah subuh.
ini bukan puasa ya Ibu. Sekali lagi ini bukan disebut puasa. Kalau puasa haram dong. Yang benar adalah dianjurkan menahan sarapan, menahan makan. Mau sholat ya. Kalau sholat Idul Fitri kita harus makan dulu. Karena kenapa? Karena agar tahu bahwa ini Idul Fitri, orang nggak ada yang puasa. Tapi kalau Idul Adha dibalik, jangan makan dulu sebelum minum. Boleh minum mah. Yang penting jangan sarapan. Jadi kalau gini aja hitungannya biar kita sempurna ya Ibu, berarti pas beduk subuh itu jangan makan dan minum lagi deh, itu aja. Biar keren lah gitu ya. Nah, untuk siapa yang begitu? Untuk yang berkurban menurut sebagian para ulama. Tapi ingat kata Imam Syafi'i, yang tidak berkurban pun dianjurkan karena ini adalah perbuatan Nabi. Terus harusnya pakai makannya makan apa? Ketika pulang jika ada pakai kurma, hitungan ganjil mah. Jadi mah di rumah masih ada kurma nggak mah? Ada. Nah, mah begitu besok, mah begitu adzan subuh, mah sholatnya kalau bisa ke subuh ke musola. Nah, habis itu mah jangan makan, jangan minum sampai nanti diakhirkan pulang dari dari sholat, berarti jam 7 lah kira-kira, sampai ke rumah mah makan kurma 3 biji ya mah ganjilnya. Atau mah nggak kenyang ya makanlah 23 biji mah, masa nggak kenyang. Kalau nggak punya korma makan apa? Makan nasi. Ya boleh makan nasi. Kalau nggak punya korma makan apa? Orang makan nasi. Makan nasi. Makan nasi. Ada Iya, iya. makan laki. Ya. Ya kenapa kurma? Karena zaman Nabi itu makanan utamanya adalah kurma. Nah, bagi yang kuat lagi misalkan menahan lapar disunahkan seperti perbuatan Nabi. Bagi yang kurban memakan bagian hati dari hewan kurbannya. Nggak lama, paling jam 5, 6, 7, 8, 9, oh lama juga ya. Iya kalau yang kuat gitu. Tapi disunahkan Ibu bagi yang kurban, ini bagi yang kurban tahun ini disunahkan nanti minta hatinya aja ke panitia goreng makan. Itu adalah perbuatan Nabi. Sedikit aja, minta aja nanti Mama Cindy misalkan, minta hatinya silakan. Hati mah orang kagak ada yang mau kadang-kadang di sini. Minta aja buat apa ya, itu sunnahnya seperti itu. Ya itu ya Ma, ini ya hati siaa cuma punya satu Mas Cindy. Iya. Iya. Emang begitu. Emang lu Iya. kurang nasi. Iya. Saya ingat sebuah pelajaran dari guru matematika saya, kata beliau gini, katanya semua bilangan itu bisa dibagi dua, kecuali hati saya yang nggak bisa dibagi dua gitu Mas Indi. Kecuali cintaku padanya yang nggak bisa dibagi dua. Nah baik ibu-ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, coba kita ulang kembali sebentar. Yang pertama tadi yang harus kita lakukan adalah apa mah yang pertama tadi Bu Yoyon? Takbir. Nah ya takbir ya sebelum sambil jalan ke tempat itu tuh takbir, salaman di jalan ya. Terus jadi tadi hukum kalau ketemu ya. Hukum berhubungan intim pada malam Idul Adha atau Idul Fitri itu boleh saja, silahkan. Terutama untuk Miza yang masih produktif silahkan. Asal langsung mandi ya Miza. Yang kedua adalah kita melaksanakan mandi. Niatnya pakai bahasa kita aja lah. Niat saya mandi karena masuk Idul Adha. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah memakai wangi-wangian, memotong kuku, rambut dan hal-hal yang harus dipotong apalah gitu. Terus menghilangkan bau-bau, memakai wangi-wangian. Tapi untuk perempuan yang sederhana aja. Yang keempat, memakai pakaian yang terbaik, diutamakan yang warna putih. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah apa? Jalan ya, jangan pakai kendaraan. Terus juga menyelisihi jalan ketika kita berangkat dan pulang. Kemudian yang keenam adalah tadi menahan sarapan sebelum kita sholat Idul Adha. Nah baik ibu-ibu jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan
kita panjang usia, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sehingga kita disampaikan kepada hari lebaran ya. Yang kurban semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kurbannya. Yang belum mudah-mudahan masih ada 3 hari ya, siapa tahu namanya juga rezeki. Mudah-mudahan Niza juga kan enggak kurban, dari mana baru habis beli mobil entar tiba-tiba pada waktunya mani 2 kambing gitu kan ya, mudah-mudahan seperti itu. Nah baik ibu-ibu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup, semoga orang tua kita selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan usianya, kemudian disehatkan jiwa raganya. Yang sudah meninggal dunia, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dari segala dosa-dosanya. Juga untuk kita yang dapat hadir pada kesempatan sore hari ini, semoga kita selalu diberikan kesehatan jiwa dan raga, diberikan kemudahan kelancaran di dalam setiap urusan kita, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Dan juga untuk ya sahabat-sahabat yang di media sosial juga, semoga mudah-mudahan kita semua selalu diberikan istiqomah, selalu diberikan kemudahan kelancaran dalam setiap urusan. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ibu-ibu sih pada telat datangnya ya. Orang mah kalau dari jam 4 kurang gitu kan kita waktunya jadi banyak gitu. Kalau ini kan jadi nggak keburu ngaji mulu dah. Ya, udah belum apa-apa udah jam 5 lewat. Ya tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah ini juga masih pada datang ya Maya. Mudah-mudahan nggak apa-apa, mau udah bawa Al-Quran, mudah-mudahan Allah catatkan baca Al-Quran. Yuk kita sama-sama baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya sih ya, lupa minta doanya buat Erik. Ya Erik, alhamdulillah hari ini hari terakhir kayaknya di Darun Najah Pusat Jakarta. Ini sore ini katanya menunggu pengumuman dia mau ditempatkan di mana untuk ngabdi dan kuliahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik lah pokoknya untuk ini, dan juga untuk anak ibu-ibu juga semuanya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik. Amin. Zidan tuh yang mau apa namanya, yang mau pesantren. Puasa yuk. Buka aja. Puasa. Emang ini hari apa? Hari Rabu. Besok kan puasa. Jangan dong, suruh buka. Puasa. Seminggu ya. Supaya bener gitu. Nazifa. Nazifa. Ah, kalau Sabtu doang nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Orang meeting mah begitu emang. Kan kalau hari Jumat berkah makan. Ya emang dia kalau urusan makan. Puasa ini nggak apa-apa. Betul. Ya. Sabtu aja dah. Gue capek mencuci gosok. Emang begitu kalau orang pelit mah. Ayo perbaikan gizi tuh. Nah, nih, ayo makan. Ayo ntar bungkusan. Biar gula kurang manis. Biar banyak air susunya nih. Kurang manis. Iya, udah enak nih segini jangan manis. Siap. Iya tuh. 6 hari tapi itu Saya udah masih ada lama pasti sebetulnya saya sih. pesan. Hari kedua.